Baik, kita membahas bab terakhir, kesunahan wudu. Kemarin sudah selesai membahas kesunahan sunnah-sunnah pada saat membasuh kaki dan setelah membasuh kaki. Sekarang kesunahan secara umum. Apa saja kesunahan secara umum di dalam berwudu? Lanjut. 1. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, berwudunya itu menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat, maka afdalnya menghadap kiblat. Lanjut. 2. Wudu dengan posisi duduk. Wudunya posisi duduk. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita kalau berwudu di tempat umum di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada tempat duduknya. Ada tempat duduk. Sebagian masjid di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai ada yang tempat duduknya ada juga yang enggak ada. Kalau bisa berwudunya sambil duduk. Afdalnya menghadap kiblat dan duduk. Lanjut. 3. Tidak mengibaskan air. Nah, ini habis wudu, kibas-kibasin. Nah, memercik kibas-kibas. Makruh seperti itu. Tidak mengibas-ibaskan air. Makruh. Apalagi dilap. Jangan dilap. Kecuali kalau seandainya diperlukan untuk melap itu, umpama musim dingin, kedinginan, ya, maka mau nggak mau dilap supaya nggak dingin. Atau basuh kaki tapi langsung mau pakai sepatu kaos kaki, mau nggak mau dilap supaya kaos kaki dan sepatu itu tidak cepat bau. Faham? Atau memakai helm, maka mau nggak mau dikeringkan supaya kepala tidak basah pada saat memasang helm. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah-masalah yang disebutkan tadi, biarkan saja tangan, kaki, kepala, wajah itu kering dengan sendirinya. Lanjut. 4. Tidak berlebihan dalam menggunakan air. Tidak berlebihan menggunakan air, buka keran drot begitu. Kalau air sendiri makruh. Tapi kalau air sabil, seumpama air di masjid, memakai air di masjid terlalu banyak begitu, maka bukan lagi makruh, tapi hukumnya haram. Sudah makainya banyak, nyumbangnya enggak ada, haram hukumnya. Makanya kalau bisa tidak berwudu di tempat air sabil di masjid umpama. Tidak berwudu di situ kalau bisa. Berwudu dari rumah. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak memakai air sabil secara berlebihan. Abuya biasanya kalau berwudu begitu di masjid atau buang hajat kemudian berwudu, itu biasanya masukkan kotak infak. Dia masukkan kotak infak uang 5.000 kah, 10.000 kah. Siapa tahu memakai air kelebihan. Di situ. Wa in kana fil bahar, walaupun seseorang itu berwudunya di lautan. Laut banyak enggak airnya? 100 juta liter air laut itu diambil, enggak bakalan kering air tadi, enggak bakalan berkurang. Wa in kana fin nahar, walaupun di sungai. Ya, tetap saja wudunya jangan terlalu banyak, buka keran begitu berlebihan. Hukumnya makruh. Faham tuh? Apalagi kalau seandainya air sabil tadi tidak boleh, haram hukumnya.
La ilaha illallah. Nah, paham kira-kira? Kalau di Mekah, di Madinah itu ada orang bertanya, kenapa di Mekah, di Madinah itu nggak ada kotak infak? Nggak ada kotak infak. Ya memang sengaja nggak ada di sana. Lalu bagaimana biayanya untuk menjaga fasilitas, baik kebersihan, baik apapun juga, termasuk gaji-gaji para pekerja yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Dari mana itu duitnya? Ya dari macam-macam. Salah satunya adalah dari orang yang berangkat haji dan berangkat umrah. Jadi kalau orang berhaji dan berumrah itu sudah ada devisa negara masuk di situ. Paham kira-kira? Jadi semakin banyak orang berkunjung, itu semakin banyak devisa negara masuk. Income masuk ke dalam negara itu, nah duit itulah diputar. Jadi kalau kita memakai air di Masjid Haram, Masjid Nabawi, insya Allah aman-aman saja. Kenapa? Karena kita sudah berangkat umrah itu sudah ada bayar jasa di situ. Makanya di tempat itu kadang ada orang mandi, ya, orang wudu, macam-macam. Karena ada income yang masuk dari biaya umrah tadi. Lanjut. 5. Tidak berbicara saat wudu. Tidak boleh bicara. Kalau berbicara tidak ada hajat, hukumnya makruh. Wudu sambil bicara. Dan biasanya kalau orang wudu itu enggak khusyuk, wudunya, salatnya pasti dikatakan enggak khusyuk. Kata Imam Ghazali, antara wudu dengan salat itu ada ikatan. Ada ikatan batin, ada ikatan. Artinya kalau orang itu wudunya bisa khusyuk, mengerjakan sunnah-sunnah wudu, dipastikan pada saat dia salat dia pasti khusyuk dan mengerjakan sunnah-sunnah salat. Tapi kalau pada saat wudu sembarangan, bicara lah, atau nggak baca-bacaan, basuh wajah nggak baca doanya, basuh tangan nggak baca, begitu juga salatnya. Paham nggak? Nah itu tuh. Berbicara saat wudu itu hukumnya makruh, tapi bisa menjadi hukumnya haram. Kapan? Kalau wudu sambil menggosip. Wudu sambil gosip. Tuh kayak santri putri, enggak wudu, enggak belajar, gosip aja kerjaannya. Sambil wudu sambil menggosip. Itu bukan lagi makruh, tapi hukumnya haram. Bisa hukumnya berbicara pada saat wudu itu sunnah. Tulis nanti keluar itu soal itu. Kapan berwudu itu berbicara hukumnya sunnah? Yaitu pada saat membaca doa. Yang keempat, berbicara pada saat wudu itu bisa menjadi wajib. Kapan bisa menjadi wajib? Pada saat umpama kita menolong orang, menegur orang yang sedang mendapatkan bisa mendapatkan sesuatu kecelakaan. Umpama ada orang buta, kita berwudu nih, kita ngelihat orang buta jalan, dia mau kecebur ke paret, tentu dia nggak ngelihat, lalu kita tegur, padahal kita lagi wudu, Pak, hati-hati di depan ada paret. Akhirnya dia dengan teguran kita dia tahu di depannya ada paret. Jangan kita biarkan, biar aja masuk, lupa terus berdosa kita. Kita ngelihat tapi kita nggak tegur. Faham tuh? Nah, jadi menegur terkadang bicara itu bisa menjadi wajib,
Kapan? Memberitahukan orang yang ada bisa kena musibah, ya. Atau menegur orang yang bisa terkena musibah tadi. Itu. Kita berwudu, lantai lagi dibersihkan, licin. Ada orang mau masuk, kita lihat, Pak, hati-hati, lantainya licin. Maka ketika kita berwudu membilang seperti itu, berbicara tadi hukumnya menjadi wajib. Fahimtum? Lanjut. Meletakkan tempat air yang diciduk di sebelah kanan, sedangkan tempat air yang dituangkan seperti kendi di sebelah kiri. Ini kalau berwudu pakai gayung, perhatikan, ini embernya sebelah kanan nih. Ya, ember sebelah kanan. Jadi ngambil, ini gayung. Gayung ada ember, ada gayung. Jadi kita ambil pakai air tadi pakai gayung. Nah, mikrofah, ambil pakai tangan kanan. Ngambilnya pakai tangan. Embernya di mana? Sebelah kanan kita. Ambil sebelah kanan, pakai tangan kanan. Kemudian nanti dipindah mikrofah ini gayung ini pakai tangan kiri. Jadi yang menyiram tangan kiri, yang gosok-gosok tangan kanan. Jadi meletakkan nih ember tadi sebelah kanan, tempat air sebagainya, kemudian mengambil gayung pakai tangan kanan, kemudian dipindah tangan kiri. Ini kalau berwudunya pakai gayung, begitu caranya. Lanjut. Terus menerus atau mualah sekira basuhan anggota kedua dilakukan sebelum keringnya anggota sebelumnya. Nah, mualah seperti yang biasa Buya terangkan. Beserta normalnya angin, hawa, dan zaman. Nah, jadi beserta normalnya angin, arti normalnya angin itu umpama anginnya berhembus kencang. Anginnya kencang. Kalau kita wudu di pinggir pantai, cepat kering badan kita. Atau hawanya panas pada saat musim panas. Pada saat musim panas kita wudu cepat juga badan kita kering. Nah, jadi itu tidak masuk kategori sebagai yang mesti dihindari. Kalau nggak bisa dihindari karena cuacanya begitu, ya mau nggak mau cepat kering. Nah, jadi harus mualah sebelum waktu kita membasuh wajah, sebelum wajah kering langsung berpindah ke tangan kanan. Sebelum tangan kanan kering langsung berpindah ke tangan kiri. Jangan sampai umpama bodus wajah dulu, kemudian berhenti sampai sempat kering wajah baru pakai tangan kanan, baru ke kanan tangan kanan. Sempat tangan kanan kering, pindah lagi tangan kiri. Jangan begitu. Nah, lain halnya umpama kondisinya kita berwudu basuh wajah. Belum lagi kita tangan kanan sudah kering wajah tadi karena kencang anginnya. Itu lain masalah. Ya, dalam keadaan normal ya kalau seandainya bukan karena angin kencang dan sebagainya, berapa menit ini wajah bisa kering? Umpama 5 menit. Nah, 5 menit itu termasuk wajar. Tapi kalau angin kencang dan sebagainya, basuh wajah, belum basuh wajah, selesai basuh wajah, belum basuh tangan kanan, tiba-tiba karena angin kencang dan sebagainya kering sudah ini muka. Nah, itu berarti kondisi alamnya seperti itu. Ini tidak jadi masalah kalau seandainya kering. Kenapa? Karena anginnya kencang. Paham gak maksud Abu ya? Lanjut. 8. Tidak menambahkan air ke muka. Nah, wudu nih, ikram wudu. Plok airnya. Nah, betapak begini. Ada nggak orang wudu betapak? Wop begitu. Kanan kiri basah.
badannya sendiri basah, orang kanan yang kanan di kiri juga basah. Kalau ada orang bodoh seperti itu makruh. Tapi kalau seandainya di sampingnya ada orang, sampai orang di samping kanan dan kiri itu basah dari percikan air yang dia tampalkan ke wajahnya, maka hukumnya bukan lagi makruh, tapi hukumnya haram. Paham kira-kira? Jadi wudu itu jangan begitu. Ambil air, nyiramnya dari atas ini, dari atas wajah. Jangan begini, pak. Kalau dia wudu plak begitu, kanan kiri basah orang, haram hukumnya. Bukan lagi makruh tapi haram. Kenapa? Orang yang di samping merasa terganggu dengan perilaku dia. Lanjut. 9. Menghindari percikan air dari bawah dengan duduk di tempat yang aman dari percikan air dari bawah. Kalau kita wudu harus perhatikan percikan air yang telah kita pakai jangan lagi terpercik ke pakaian atau ke badan kita. Itu kamu wudu di situ tuh, di tempat wudu. Itu. Jangan kamu tinggi-tinggi plak jatuh basuhan wajah tadi ke lantai kemudian terpercik lagi ke badan atau ke pakaian. Itu hindari begitu. Makanya kalau wudu begitu ya duduk supaya tidak terlalu kencang, tidak terlalu terpercik air bekas wudu tadi. Nah, ala kulli hal sebagian masjid atau musalla ada tempat wudunya berdiri. Mungkin tidak bisa ada dikasih tempat duduk, wudunya berdiri, tapi di bawah airnya itu, di bawah keran ada paretnya. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi paretnya itu dia tidak rata, cuman mereng begini. Jadi ketika air itu jatuh kena pinggiran paret yang mereng, sehingga percikan air ini bukan ke badan tapi ke dinding. Nah, itu ada seperti itu diakalin sama orang. Yang paling bagusnya di Mekah, di Madinah, Abu ya lihat tempat wudunya itu, masya Allah. Jadi ketika berwudu itu air itu nggak ada kepercik ke badan, jadi dia langsung masuk ke dalam paret yang bolong-bolong. Jadi meredam air itu ketika air jatuh ke lantai, ke paret, dia meredam bolong-bolong tadi sehingga tidak ada percikan ke badan. Bagus sekali. Nah, paham tuh? Dan kerannya ada yang picik begini, keluar sedikit, nanti dia mati sendiri. Mati sendiri. Lanjut. 10. Tidak meminta tolong untuk membasuh atau menuangkan air ke anggota badan kecuali ketika ada uzur. Makruh hukumnya minta tolong. Rasid wudu. Jamil. Apa Sid? Ini cucikan badanku. Jamil membasuhkan wajahnya Rasid. Wah, wudu Rasid kayak bos. Itu makruh. Tapi kalau ada sombong, kamu kan anak buahku, kamu kan sering kau kasih uang ini, ayo gosokin badanku wudu, maka hukumnya haram karena ada sifat sombong. Kalau menuangkan air mubah, pakai keran, pakai selang, jadi gantian, yang satu megang, yang satu wudu, itu mubah. Ya, mubah. Artinya tidak sampai makruh. Lanjut. 11. Tidak menyikat air dengan semacam handuk kecuali ada uzur. Jangan dilap seperti Abu ya tadi bilang. Tangan, wajah jangan dilap. Biarkan dia kering dengan sendirinya kecuali uzur. Dingin banget. Paham? Musim dingin. Mau nggak mau dilap. Kalau nggak dilap beku badan tadi. Lanjut. 12. Tidak melebihi 3 kali di setiap pekerjaan di dalam wudu. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Maksimal berapa? 3 kali. Kurang dari 3 kali kalau airnya ada makruh. Cuma 2 kali saja wudunya. Basuh wajah 2 kali, tangan, kepala, kaki 2 kali makruh. Kalau airnya
Ada, artinya banyak nih. Tapi kalau lebih daripada 3 kali, kalau air sendiri makruh, kalau air sabil tadi hukumnya jadi haram. Jadi maksimal 3 kali. Lanjut. 13. Air yang digunakan wudu tidak kurang dari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih kurang lebih 600 ml lah, 1 botol aqua yang kecil, yang tanggung. Mungkin kurang daripada itu, 500 ml atau apa. Jangan kurang wudu cuma segelas aqua kecil ini. Kecuali dalam keadaan tidak ada air. Kalau nggak ada air, mau nggak mau. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan juga berlebihan, sedang. Semuanya serba sedang. Semuanya sesuai dengan yang sudah diaturkan oleh agama. Lanjut. Menghadirkan wudu di dalam hati hingga selesai. Yang ke-14, menghadirkan wudu di dalam hati, artinya konsentrasi. Ketika wudu itu jangan kemana-mana pikiran, konsentrasi. Makanya diajarkan ketika basuh wajah ada doanya, basuh tangan kanan kiri ada wajahnya, kepala, leher, kaki, semua ada doanya. Paham kira-kira? Kalau ada orang wudu nggak konsentrasi, sholatnya begitu. Sholatnya nggak konsentrasi, belajarnya begitu, ngantuk aja kerjaan. Sudah nggak punya kitab, goyang-goyang tangan, badan, ngelamun, tidur, selesai sudah. Wudunya nggak pas. Ada orang seperti itu? Oh banyak nih model-model nih. Wudunya sembarangan. Faham tak? Terakhir lanjutkan. Sunnah melakukan wudu karena hendak tidur. Kalau mau tidur wudu. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun tidak memegang Quran. Wudu apalagi megang Quran, maka hukumnya wajib wudu. Lanjut. Majelis ilmu dan zikir. Ada majelis ilmu, pengajian atau majelis zikir, ada majelis maulid, ada majelis Islami Araj. Hadirnya dalam kondisi berwudu. Lanjut. Mau ziarah kubur, terutama kubur Nabi. Abu ya mesan tuh kalau yang berangkat umrah tuh, kalau mau sudah sampai Madinah, Abu ya bilang, Bapak Ibu nanti kalau sampai di hotel jangan langsung ke masjid, tapi mandi dulu, bersih-bersih, ganti pakaian, pakai minyak harum. Kenapa? Karena kita mau ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau ketemu gubernur aja, ketemu pejabat bajunya bagus, masa ketemu Nabi Muhammad bajunya tidak bagus? Harus rapi, cantik, ganteng, bersih, harum. Begitu. Mau ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dan karena menjaga selalu dalam keadaan suci. Batal wudu lagi. Kemana saja, mau ke pasar kah, mau kemana wudu, jangan tidak wudu. Karena wudu itu adalah perisai, penjagaan kita dari sesuatu yang aura negatif. Jadi kalau ada orang-orang yang jahat ingin mengganggu kita, wudu itu penangkalnya. Orang wudu tidur, sihir gak akan datang. Ya, wudu. Orang yang mau jahat sama kita terhalang dengan wudu itu. Makanya perempuan itu kalau sudah kesurupan waktu haid susah diobatin. Kenapa? Karena dia kondisi tidak bersih, badannya nggak bersih, dalam kondisi hau-hau pikirannya. Nah itu kalau kena kesurupan repot. Banyak orang kena sihir perempuan itu waktu haid tadi. Makanya kamu nonton film apa tuh? Sicin ke apa itu? Sicin berapa itu? Dia menyantet orang pakai darah haid. Tapi salah kena, bukan kena orangnya, malah kena anaknya. Itu kenapa? Haid itu perempuan itu kondisi kosong, tidak wudu, apalagi sudah haid, tidak ada zikir, tidak ada baca salawat, kacau sudah. Marah-marah, ngomel-ngomel, selesai. Datang orang nyihir, kena sudah itu, repot.
Lanjut. Alhamdulillah min dzalik nasallallahu alaihi. Lanjut. Sunnah mengulangi wudu meskipun wudu sebelumnya tidak batal. Tajdidul wudu. Kamu umpama sebelum maghrib 5:30 berwudu, 5:30 berwudu. Habis salat maghrib mau makan, mau salat isya belum batal wudu, wudunya belum batal. Boleh nggak langsung salat isya? Boleh tidak? Boleh. Tapi saya mau wudu dulu lah, mau wudu lagi. Boleh nggak wudu lagi? Namanya tajdidul. Lanjut. Setiap mengalami hadas sunnah untuk melakukan wudu. Nah, jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Namanya tahfizul taharah, menjaga kesucian. Baik itu seperti itu. Batal wudu terus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.